Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Fidenciana Bonus sebagai player designer, yang kedua Fahmi Ratna Pratiwi sebagai host, Indriani sebagai narasumber, dan saya Nateria sebagai moderator. Akan menyampaikan materi dengan tema komputer dalam pendidikan anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hari ini kita dapat bertemu dalam diskusi webinar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Yahya, Eskom Mkom, selaku tutor yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan tugas pendidikan komputer dalam anak usia dini. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi webinar pada pagi hari ini. Komputer. Siapa yang tidak kenal dengan komputer? Sebuah alat yang multifungsi dan sangat berguna dalam segala bidang. Lalu apa sih gunanya komputer bagi anak usia dini? Dan bagaimana manfaatkan komputer dalam pembelajaran anak usia dini? Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita yang akan membahas tuntas tentang hal ini. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada kesempatan hari ini. Beliau bernama Tiwi Indriani. Beliau kesehariannya bekerja di PAUD Krota Ayun, Balikpapan. Untuk itu, rekan-rekan, mari kita langsung sambut saja narasumber kita, Bunda Tiwi Indriani, yang akan menyampaikan materinya dengan tema komputer dalam pendidikan anak usia dini. Agar mohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon. Terima kasih. Dipersilakan Bunda Tiwi. Kelompok 1 akan membicarakan tentang komputer dalam pendidikan anak usia dini. Komputer dalam pendidikan anak usia dini, KB1 perkembangan TIK, KB2 penggunaan komputer dalam PAUD. KB1 perkembangan TIK, komputer sebagai bagian dari teknologi informasi dan komunikasi dalam PAUD. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini membuatnya ikut masuk dalam dunia pendidikan, khususnya PAUD, sehingga penggunaan komputer, radio, TV, dan sebagainya digunakan di beberapa lembaga PAUD sebagai media belajar. Penggunaan teknologi bisa dijadikan sebagai inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat anak dalam belajar. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dan selalu dievaluasi sehingga pemanfaatan TIK dalam pembelajaran PAUD dapat benar-benar optimal. Jika tidak hanya bervariasi, tetapi juga lebih menarik. Salah satunya perangkat teknologi yang multiguna adalah komputer. Program yang dihadirkan oleh media komputer memungkinkan dapat mempermudah pada semua bidang kehidupan. B. Komputer dalam PAUD. Mengapa komputer itu penting? Komputer dapat menerima dan memproses data, mencetak hasilnya, dan menyimpan data untuk penggunaan di kemudian hari. Komputer juga bermanfaat dalam bidang pendidikan maupun dunia kerja di mana komputer itu sendiri memiliki peranan penting dalam pekerjaan. Komputer dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengerjakan tugas yang lebih kreatif. Komputer merupakan sarana yang bermanfaat untuk mengekspresikan kreativitas seseorang. Komputer juga membantu para pendidik
untuk mengajar dan menyajikan materi pembelajaran yang menarik dan kreatif. Untuk anak belajar dalam beberapa variasi sebagai langkah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan anak. 1. Tujuan anak belajar dengan komputer. 2. Tujuan anak mengembangkan sosial emosional. 3. Tujuan untuk mengembangkan kognitif. 4. Tujuan untuk mengembangkan fisik. Next, Bun. KB2. Penggunaan komputer dalam PAUD. Membuat keputusan dalam menggunakan komputer. Yang terpenting adalah program pendidikan anak bisa mengembangkan pembelajaran komputer dan guru harus bisa menjawab atau menjelaskan apa saja yang terdapat di dalam programnya. Ketika komputer ingin menjadi salah satu area yang menarik di kelas, guru harus lebih sering menggunakan komputer dengan cara yang sesuai dibandingkan anak yang bergantian untuk menggunakan komputer sesuai waktu yang ditentukan. Selanjutnya, merasa nyaman dengan komputer adalah hal lain yang merupakan faktor penting dalam memutuskan menggunakan komputer di kelas. Next. Mengelola lingkungan. Kesuksesan bereksperimen dengan komputer adalah bisa menghubungkan bagaimana bisa diintegrasikan di dalam kelas. Di dalam menyeleksi furnitur untuk area komputer membutuhkan meja ukuran anak atau alas meja untuk komputer, 2 kursi ukuran anak setiap komputer, meja, stand, atau papan untuk printer. 2. Mengenal bagian komputer. Dalam dunia komputer, komponen-komponen yang menyusun suatu sistem terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur perangkat keras atau hardware, unsur perangkat lunak atau software, dan unsur jasa atau service. Ketiganya saling berkaitan. B. Penyesuaian penggunaan komputer untuk anak. Ukuran furnitur yang digunakan oleh anak dan yang aman untuk pemandangan anak. Software yang digunakan akan terpesan di hard drive komputer, di mana anak masih membutuhkan untuk mengakses pada disket atau CD-ROM. C. Merawat software dan hardware. Yang pertama, komputer harus jauh dari air, makanan, cat, dan sesuatu yang mengandung magnet. 2. Tangan harus selalu bersih ketika memegang disket atau CD-ROM. 3. Membuat kopi cadangan dari program tersebut yang digunakan hari-hari. Next. Menilai keefektifan komputer. Komputer memiliki kelebihan dibandingkan alat pembelajar lain. Namun, ada juga kelemahan dari komputer, yaitu tidak bisa beroperasi tanpa instruksi, membutuhkan daya listrik yang besar, tidak bisa digunakan oleh banyak pengguna dalam waktu bersamaan. Belajar dengan menggunakan media komputer menjadikan pembelajar aktif, inovasi pembelajar bertambah. Aman dalam menyimpan dokumen. Kelemahannya, komputer tidak dapat membuat setiap hal jelas seperti yang dikehendaki guru, tidak bisa menghadapi masalah permasalahan yang dihadapi secara individual dan lain-lain. Yang kedua, menemukan sumber dana, bekerja sama dengan perusahaan, mencari donasi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Tiwi. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama, sesi tanya jawab ini kita buka dengan 3 pertanyaan saja. Kedua,
Pertanyaan teman-teman semua akan kita tampung terlebih dahulu dan akan dijawab oleh narasumber kita. Ketiga, teman-teman yang ingin bertanya bisa membuka videonya dan langsung mengaktifkan mikrofonnya. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Ya. Perkenalkan, Bunda. Baik, saya Magdalena Urai, perwakilan dari kelompok 3. Yang pertanyaan saya yaitu, bagaimana penggunaan teknologi komputer ini untuk di daerah terpencil yang belum ada akses, mungkin akses internet atau komputernya belum memadai. Apakah guru ada solusinya atau bagaimana? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Magdalena.